Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam anna nafsaka al-ma'ilata ila talibil ilmi hiya nafsu al-ammaratu bis-su'i. Fa'lam Anna nafsaka terus al-ma'ilata ila talibil ilmi nafsaka ila talibil ilmi terus hiya nafsul ammaratu bis-su'i. Waqadin tahabat muti'atan bisyaiqani al-la'ini lidika bihabli umurihi wa yastadribuka bimakidatihi ila ramratin halaki. Ini yang bagian yang kedua tadi. Ketika diri kamu mencari ilmu dengan tujuan yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu kamu, apa tujuan yang hanya memuaskan hawa nafsu kita? Ingin dihormati, agar dihormati, agar bisa disayangi, bisa dipuji. Ini adalah keinginan hawa nafsu. Kata lagi tadi, maksa Fa'lam anna nafsaka al-ma'ilata ila talabil ilmi hiya nafsul ammaratu bis-su'i. Ya, yang condong kepada keinginan kamu dari hawa nafsu kamu yang condong kepada untuk mencari ilmu dengan tujuan itu adalah hawa nafsu, tujuan, keinginan yang jahat sebenarnya. Nafsul ammarah bisu, yaitu yang membawa kamu kepada kejelekan. Kalau ringkasannya adalah keinginan yang jahat, keinginan yang buruk. Oleh karena itu dalam mencari ilmu penting sekali tujuan itu, sangat penting. Jangan libatkan nafsu kita untuk mencari ilmu, kecuali nafsu kita memang nafsu mutmainnah, itu nafsu dalam kontrol kita. Ada nafsu yang dalam kita dikontrol hawa nafsu. Maka keinginan baik pun apa yang dilakukan yang baik tujuannya jelek. Berarti kalau orang seperti ini, mungkin itu udah nyaman dengan ibadah, dengan ini kata nafsunya mengatakan ayo udah cukup lah, bagus nanti ibadah, kata saya kerja udah cukup, nanti fokus sama ibadah, ini baik atau enggak? Baik. Tapi menurut ulama tasawuf ini adalah bisikan yang jelek dari hawa nafsu kita. Kenapa? Ketika Allah sudah perintahkan ente untuk berusaha, dan usaha itu adalah ibadah, bukan? Ibadah. Ente sudah tenang dengan kehidupan itu. Ente tercukupi, anak ente tercukupi, istri ente tercukupi, terus ibadah ente tidak terganggu, sholat ente tenang, sudah nyaman dengan kehidupan ini, kerja yang diberkahi oleh Allah, bahwa kerjaan dia tidak mengganggu ibadahnya. Itu pekerjaan yang diberkahi oleh Allah. Ini kerjaan diberkahi oleh Allah. Setan tak mau hamba ini seperti ini. Dia kata setan, dah usah.
dan setan bagus fokus kerja. Itu dia fokus kerja, tinggalkan fokus ibadah, tinggalkan pekerjaan. Apa yang terjadi? Rusak semua, itu tidak tenang itu. Dan dulu dia tak condong sama manusia, akhirnya jadi condong manusia. Dan bahkan nanti dia menyalahkan, ngaku nanti bodoh ibadah, baguslah nak kerja. Akhirnya tak suka sama ibadah. Bisikan ini ketika pekerjaan diberkahi oleh Allah. Ketika pekerjaan diharamkan, itu tidak ada bisikan itu. Ada kan orang yang berkomar, ada bisikan kalau cukup tak mungkin ada. Nanti ibadah tak ada. Bisikan ini hanya ada pada saat pekerjaan yang dikerjakan orang tersebut dengan tujuan yang benar, cara yang benar dan tidak mengganggu hubungannya dengan Allah, maka ini paling banyak tujuan yang benar. Nampak betul, tapi dibaliknya tidak menghancurkan orang tersebut tanpa disadarinya. Sama seperti ketika orang Allah tetapkan ente tajrid. Tajrid dah Allah tempatkan ente posisi dalam ibadah aja, usaha. Setan datang lagi. Macam ente ni namanya tajrid. Ente namanya istilahnya tajrid di posisi ni. Allah beri rezeki ente tanpa usaha. Ente duduk manis fokus sama ibadah. Fokus sama ibadah itu nama tajrid. Ibadah itu nama tajrid. Setan masuk di sini. Mengatakan betul lah, nanti kita bagus kau kerja. Orang yang kerja suruh berhenti, orang yang ibadah suruh bekerja. Ketika nanti berada di tempat yang baik, setan membuat kita fikir macam-macam. Seperti yang terjadi kepada siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu kan kerja. Allah bilangkan nanti tinggal di sini, makan yang tenang, tak usah apa-apa. Setan bilang, setan dah. Allah dah bilang, kita duduk manis je, makan je. Setan dah kamu tak bisa. Minta ambil buah ini, semua kerja istilahnya. Makan dulu, usaha dulu, nanti kau pun bisa. Baik. Itu hawa nafsu. Kadang dah tenang kan, nyaman dari surga. Setan mengatakan, kita makan buah ini. Kenapa Allah melarang makan buah ini? Karena kalau kita makan, dia akan kekal di sini. Itu tajrid, tapi dibawa setan ke usaha. Akhirnya turun kepada derajat yang kedudukan yang rendah. Maka turunlah ke dunia. Faham tak? Ya. Itu keinginan nafsu. Terkadang keinginan nafsu dibungkus dengan kebaikan. Dan ini banyak orang terkena dengan tipuan yang bungkus. Jadi sebenarnya berlalu fokus ibadah, tinggalkan kerjaan, mudahlah, apalagi mencari dunia ni, tinggalkan dunia ni. Seharusnya katakan sama setan, ketika setan mengatakan tinggal dunia ni, tinggal di mana lagi? Maknanya, kita bisa lari dari keluar dunia ni. Tak mungkin. Yang maksud tinggalkan dunia itu bukan badan inti hati. Kalau badan yang ditinggalkan dunia apa mana? Kita pergi ke gunung pun dunia. Kita ke kapal dalam rumah pun dunia. Nah, itu kena dibodoh-bodoh macam setan. Macam ente subuh, atau setan itu bangun tahajud, terus tambah lagi. Itu dekat subuh bagus ente balik sebentar. Itu bilang subuh. Nah, itu semua tipu daya setan. Maka pintu dari syaitan untuk orang yang faham, ambil ilmu itu tidak ada ruang untuk itu. Orang yang tidak ada ilmu hanya bodoh-bodoh dengan syaitan. Jelas? Betul.